Halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya. Jangan lupa subscribe ya. Monggo lanjut. Sol Lendo Luo Dalu chapter 2 bab 2. Jack tua jelas menjawab Tang San dengan penuh kesabaran. Dalam hatinya, anak desa yang paling cerdas tidak lain adalah Tang San ini. Benar-benar sulit membayangkan bahwa ayah seperti itu dapat memiliki anak yang sepintar ini. Spirit Grandmaster adalah peringkat Spirit Master. Spirit Master adalah panggilan termulia di benua Douluo kami. Mereka dapat menjadi juara yang tangguh. Mereka dapat memiliki kemampuan pendampingan yang luar biasa. Tetapi tidak peduli jenis guru roh yang mana, semuanya diurutkan dan diberi gelar. Master Spirit semua memiliki kekuatan roh mereka sendiri. Berdasarkan intensitas kekuatan roh, ini dibagi menjadi 10 judul umum. Setiap judul dibagi lagi menjadi 10 peringkat. Awalnya setelah hanya melewati ambang pintu, satu disebut Spirit Scholar. Begitu sebuah roh terbangun, semua orang adalah sarjana roh. Dalam hal roh mampu berkultivasi. Ketika kekuatan roh mencapai peringkat ke-11, seseorang dapat memasuki gelar berikutnya, yang dalam hal ini adalah Master Spirit, dan Spirit Grandmaster. Itu adalah yang ketiga dalam urutan judul ini, setelah mencapai ranah Spirit Grandmaster, yang sudah menjadi Spirit Master yang cukup terkenal. Ada total 10 seperti ini. Cendekiawan roh, pengajar roh, penguasa roh, penatua roh, leluhur roh, raja roh, kaisar roh, sage roh, roh Douluo, dan gelar Douluo. Dari sinilah asal nama benua Douluo kita berasal. Dikatakan bahwa ketika mencapai kekuatan judul Douluo peringkat ke-90, orang dapat mengambil gelar untuk dirinya sendiri. Mereka hanyalah eksistensi yang tak tertandingi. Matanya bersinar dengan cahaya bangga. 100 tahun yang lalu desa Roh Kudus kami menghasilkan roh Sage ke-8. Di semua kota Nuoding, bahkan di seluruh wilayah Fasinuo, ini sangat langka. Ke samping Tang Hao melengkungkan bibirnya. Old Jack, itu hanya legenda, tidak lebih. Dengan sengaja menggosoknya dengan cara yang salah. Old Jack menjadi marah. Apa yang kamu sebut legenda? Legenda ini berasal dari fakta. Tang Hao, sudah 6 tahun sejak Anda datang ke desa. Anda harus menyadari bahwa Spirit Sage adalah bagian dari sejarah kami. Jika Anda membiarkan saya mendengar Anda menghina Tuan Sage Roh lagi, saya akan mengusir Anda dari desa. Apakah itu bukan untuk San kecil? Anda pikir saya ingin datang ke rumah anjing Anda? Ya. Tang Hao tidak marah. Masih menggedor alat pertanian di tangannya. Masih terlihat seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Jack. Jack dengan tegas memelototinya, dan menghadap Tang San, berkata, "Kau tidak boleh mengambil setelah ayah yang putus asa di masa depan. Baiklah, aku akan pergi dulu, dan dalam 3 hari, aku akan menjemputmu." Setelah selesai berbicara, Old Jack meninggalkan bengkel dengan marah. "Ayah," Tang San memanggil. Tang Hao dengan dingin meliriknya. Melihat dingin di mata ayahnya, Tang San hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Dia kembali ke kamarnya dengan kepala terkulai untuk terus berjuang selama 10.000 ayunan. Saat malam tiba, setelah makan malam, Tang Hao menyeka mulutnya dan akan pergi seperti biasa. Bisa dikatakan, ini rutin, pergi minum dan minum bir termurah. "Ayah, tunggu sebentar." Tang San, tanpa waktu untuk membersihkan piring, pertama kali memanggil untuk menghentikan Tang Hao. "Apa?" Tang Hao tidak sabar melotot padanya. Meskipun Tang Hao belum pernah memukul Tang San, untuk beberapa alasan, Tang San secara alami menyimpan rasa takut terhadap ayah ini. Untuk orang dengan 2 masa hidup ini, ia tidak dapat mengubah perasaan ini. 10.000 pukulan itu, aku sudah selesai menempa mereka, kata Tang San. Sorot mata Tang Hao sangat cemerlang, seolah-olah memiliki beberapa kilau. "Ambilkan itu untuk aku lihat." "Baik." Tang San berlari kembali ke kamarnya. Dengan sangat cepat, dia berlari keluar sambil memegang sepotong besi di tangannya. Seluruh bongkahan besi berwarna hitam pekat, dan meskipun bentuknya tidak beraturan, setiap sisi tampak sangat cemerlang. Cahaya hitam tampak samar di dalamnya. Seluruh potongan besi sekitar 1/4 ukuran aslinya, dan ketika Tang San menggunakan keterampilan surga misterius untuk menahannya, dia tidak merasa tegang dengan cara apapun. Tang Hao mengambil sepotong besi hitam pekat ke tangannya, mengangkatnya di depan matanya untuk dengan hati-hati mempelajarinya. "Apakah kamu sekarang mengerti apa yang aku katakan?" Tang San mengangguk. Ketika ditempa menjadi baja, logam dengan kualitas yang tidak memadai sekali dimurnikan melalui penempaan terus-menerus. Itu berubah menjadi kelas tinggi. "Ayah, apakah Anda ingin memberitahu saya prinsip ini?" Tang Hao menyadari bahwa akhir-akhir ini, putranya membuatnya sedikit heran. Mengembalikan potongan besi kepadanya, dia berkata, "Lalu, lanjutkan. Setelah selesai menempa seukuran kepalan tangan, bawa lagi padaku." Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Menurut apa yang awalnya dia katakan, setelah menempa benjolan besi itu 10.000 kali dia akan mengajar Tang San menempa. Tetapi sekarang dia tampaknya telah kembali pada janjinya. Tapi Tang San tidak menganggap ini, dia hanya memikirkan kata-kata Tang Hao.
Ukuran kepalan tangan, benjolan besi besar ini, bisakah itu benar-benar ditempa seukuran kepalan, meskipun hanya seperempat dari volume aslinya? Tang San masih sangat jelas bahwa seiring dengan penempaan terus-menerus, karena benjolan besi menjadi semakin terkonsentrasi, mengurangi volume juga menjadi semakin sulit, memikirkan untuk memalsunya menjadi ukuran kepalan tangan saja, itu benar-benar tidak dapat diselesaikan dengan 10.000 pukulan lagi. Setelah marah menjadi baja, apa jadinya setelah 10.000 pukulan lagi? Cahaya yang berkilauan melintas di mata Tang San, dan dia sedikit terhuyung ketika dia dengan cekatan memasuki kamarnya. Ting ting dong dong hammering noises, once more rose from the smithy. Segera, ting ting dong dong memalu suara, sekali lagi bangkit dari bengkel. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Tang San masih pergi ke puncak bukit di pagi hari untuk melakukan latihan rutinnya setiap hari, dan kembali ke rumah sesudahnya. Selain memasak, dia juga menempa, menguji kekuatannya terhadap sepotong besi babi itu. Setiap hari tempo ketukan meningkat, Mysterious Heaven Skill membantunya memulihkan kekuatan fisik dengan cepat, sehingga ia dapat secara khusus mempertahankan proses penempaan berkelanjutan ini. San kecil, kakek datang menjemputmu. Old Jack tepat waktu datang ke bengkel. Kali ini dia bahkan tidak masuk, hanya memanggil Tang San dari luar. Tang San melirik ayahnya di sisinya yang baru saja makan. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, "Pergi, jangan menunda memasak siang hari." Tang San berjanji akan segera kembali, lalu meninggalkan bengkel. Dengan Jack tua yang memimpin, Tang San mengikutinya ke Spirit Hall di tengah desa. Secara alami, apa yang disebut Spirit Hall ini hanyalah sebuah pondok kayu besar, tidak lebih. Karena setiap orang memiliki roh, setiap tahun pasti ada anak-anak yang mengalami kebangkitan roh. Karena itu, ruang roh dapat ditemukan di mana-mana di benua. Tentu saja, ini semua hanya aula tambahan, ada hierarki yang berbeda. Anak-anak desa tidak memiliki pendapat yang baik tentang Tang San. Untuk memihak orang kaya dan meremehkan orang miskin adalah kemampuan tidak hanya di kalangan bangsawan. Di antara orang biasa keadaannya malah lebih berbeda. Dengan Tang San yang semula adalah orang yang bereinkarnasi dan usianya yang sebenarnya sudah jauh lebih dari 30 tahun. Tentu saja ia juga tidak mau berhubungan dengan anak-anak ini. Baginya, waktu luang lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi. Akibatnya, ia tentu saja tidak pernah memiliki teman bermain masa kecil. Selain penatua desa, Jack dan 8 anak yang hadir, ada juga satu pemuda di aula roh. Orang ini tampaknya berusia lebih dari 20 tahun, alisnya yang gagah miring di atas mata berbintang, wajahnya sangat cerah dan tampan. Dia mengenakan pakaian putih cemerlang, jubah hitam di punggungnya, dan tepat di tengah dadanya, di atas jantungnya, adalah karakter roh seukuran telapak tangan. Ini adalah pakaian standar untuk staf yang langsung berada di bawah Spirit Hall. Di sisi kiri dada adalah lencana berukir dengan 3 pedang panjang bersilang. Sepertinya Jack mengenal guru roh semacam ini dengan baik. 3 orang mewakili Master Roh tingkat 3, yang berjudul Spirit Grandmaster, dan pedang panjang yang mewakili pelayan Hall Spirit ini adalah Battle Spirit Master. Salam, Grandmaster Spirit pertempuran yang terhormat. Kali ini kami akan membuat Anda tidak nyaman. Old Jack membungkuk hormat kepada anak muda itu. Pusat dahi anak-anak itu mengkhianati kesombongan yang acuh tak acuh. Dengan sedikit membungkuk, ia akhirnya membalas salam itu. "Waktuku langka, mari kita mulai," Old Jack berkata. "Sangat baik, anak-anak ini Grandmaster Spirit perang dari kota Nuoding. Selanjutnya, dia akan membimbing Anda untuk membuka diri terhadap roh Anda. Anda harus bekerja sama dengan baik dengan guru yang hebat untuk melakukan kebangkitan roh Anda. Kakek berharap untuk melihat siapa di antara Anda yang memiliki kemampuan untuk menjadi guru roh." Anak muda itu agak tidak sabar berkata, "Baiklah, kamu mengatakan hal yang sama tahun lalu. Apakah Anda pikir menjadi Spirit Master itu semudah itu? Saya sudah melewati 6 desa, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan roh. Mereka juga tidak memiliki roh yang cocok." Mata Old Jack menunjukkan jejak kesedihan, menghela napas. Katanya, "Ya hanya satu dari banyak yang mewarisi bakat untuk benar-benar menjadi guru roh, di antara kita orang biasa, ini memang yang paling sulit." Sambil menggelengkan kepalanya, dia pindah dari aula roh. Tatapan pemuda itu jatuh pada 8 anak di depannya. Sebagai seorang Spirit Hall yang memeriksa petugas, membantu orang-orang biasa menjalani kebangkitan roh adalah tugas wajibnya, dan ia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Anak-anak antre terhadap anak-anak ini, sikapnya cukup suam-suam kuku. Kedelapan anak itu berdiri berurutan di hadapan anak muda itu. Tang San berdiri di sisi paling kiri. Dia sedikit lebih kurus dan lebih kecil dari anak-anak lain seusianya. Anak muda itu tersenyum dan berkata, "Aku dipanggil Su Yun Tao, Spirit Grandmaster peringkat 26, dan akan menjadi pemandumu. Sekarang, saya akan meminta Anda menjalani kebangkitan roh satu persatu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan takut." Saat berbicara,
Su Yuntao membuka bungkusan di atas meja di satu sisi, mengeluarkan dua hal dari dalam 6 batu hitam pekat dan satu bola kristal biru yang berkilau. Su Yuntao menempatkan 6 batu hitam di tanah dalam bentuk segi 6, lalu menggerakkan anak pertama di sebelah kanan untuk berdiri di dalam. Jangan takut, tutup matamu dan rasakan dengan hati-hati. Saat berbicara, mata Su Yuntao tiba-tiba menyala, dan di depan mata anak-anak yang terkejut, dia berteriak dengan suara berat, "Lone Wolf Body Enhancement." Gumpalan cahaya biru hijau tipis naik dari antara kedua alisnya, mengikuti lurus ke atas, masuk ke simpul rambut. Rambut Su Yuntao awalnya hitam, tetapi setelah cahaya biru kehijauan itu masuk, rambut itu berubah abu-abu dalam sekejap. Selain itu, rambut itu dengan cepat tumbuh lebih panjang, dan bulu berwarna yang sama muncul di kedua tangannya yang terbuka. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tampak mengembang banyak dibandingkan sebelumnya, seluruh tubuhnya bengkak dengan otot. Pakaian Spirit Hall memiliki elastisitas yang sangat baik. Itu sebenarnya tidak robek ketika mengisi sampai meledak karena tubuhnya tumbuh besar. Mata Su Yuntao sudah berubah menjadi warna hijau samar, cakar tajam membentang dari 10 jari di kedua tangan, berkilauan dingin dengan sinar yang menyilaukan. Dua lingkaran cahaya konsentris bersinar terang dari bawah kaki, terus-menerus bergerak dari bawah kaki ke puncak kepalanya. Di antara mereka satu putih, yang lain kuning. Sangat aneh. Bocah yang disuruhnya berdiri di antara batu-batu hitam, dengan mata menatap tubuh Su Yuntao yang berubah, tiba-tiba berteriak, akan lari dari ketakutan. Sinar hijau segar di mata Su Yuntao benar-benar menakutkan. Menangkap anak itu, dia berkata, "Jangan bergerak, saya bilang jangan takut, ini semangatku, Lone Wolf. Jika salah satu dari Anda mampu menjadi guru roh di masa depan, mereka juga akan dapat menggunakan kemampuan yang sama." Satu-satunya yang tidak segera berada di puncak teror adalah Tang San. Hasil langsung muncul di seluruh tubuh Su Yuntao saat ia berubah. Grey fur appeared all over him, green eyes, Tese really are wolf characteristics, call it be that after spirit possession people transform into wolves. Alih-alih takjub, hati Tang San penuh dengan rasa ingin tahu. Bulu abu-abu muncul di sekujur tubuhnya, mata hijau, ini benar-benar karakteristik serigala. Mungkinkah setelah kepemilikan roh orang berubah menjadi serigala? Tidak benar. Seharusnya dia memiliki kemampuan serigala. Benar. Kemudian, dalam panggilan guru roh, harus ada penggunaan kemampuan roh yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, Tang San menyadari, ia menjadi tertarik pada panggilan guru roh. Dia sekarang sudah agak tidak sabar ingin tahu apa arwahnya sendiri. Saat Su Yuntao bertepuk tangan, dengan kecepatan kilat, 6 lampu hijau redup mengalir ke batu-batu hitam di tanah. Sekaligus, lapisan cahaya berkabut keemasan dilepaskan dari batu dan bangkit. Untuk beberapa alasan, ketika anak yang sebelumnya berisik dan menangis itu diselimuti cahaya keemasan, dia segera menjadi diam, hanya berdiri dengan agak pucat di sana. Setiap setitik cahaya keemasan datang berkibar dari batu-batu hitam, semakin memasuki tubuh bocah itu. Tubuh bocah itu mulai bergetar ringan, tidak tahu apakah harus berteriak atau tetap diam. Tarik tangan kananmu. Dua mata hijau Su Yuntao menatap lekat-lekat ke arah bocah itu, memerintah dengan anggun. Bocah itu mengulurkan tangan kanannya dengan kaget, lalu berhenti. Semua bintik cahaya muncul, seketika sabit muncul di tangannya. Akan muncul, sabit itu bukan tipuan cahaya, dan justru itu benar-benar ada. Su Yuntao mengerutkan alisnya. Itu adalah alat roh. Bisakah sabit dianggap sebagai senjata? Itu harus dengan usaha keras. Cahaya kemasan secara bertahap menghilang. Bocah itu, yang agak kagum, melihat sabit yang tidak terlalu kecil di tangannya, agak bingung. Su Yuntao berkata, "Rohmu adalah sabit, roh alat. Ayo, biarkan aku menguji apakah kamu memiliki kekuatan roh. Jika kamu memiliki kekuatan roh, bahkan roh alat bisa menjalani budidaya roh pertempuran. Lagi pula, sabit tentu memiliki potensi untuk serangan." "Bagus, guru yang hebat. Apa yang harus saya lakukan?" Bocah itu dengan takut-takut bertanya. Su Yuntao dengan dingin berkata, "Ingatlah dengan sengaja rohmu. Mulai sekarang cobalah untuk mengingat waktu kamu menggunakannya dan gunakan pikiran itu untuk memanggilnya." Bocah itu berusaha lama, hanya untuk mengingat sabit. Tangan Su Yuntao memegang bola kristal biru di depannya, memberi isyarat padanya untuk meletakkan tangan kanannya di atasnya. Tangan kecil bocah itu dan cakar serigala Su Yuntao di atas dan di bawah bola kristal, ada perbedaan yang jelas. Beberapa saat kemudian, Su Yuntao dengan agak sedih berkata, "Tidak ada kekuatan roh. Anda tidak bisa menjadi guru roh. Untuk saat ini, minggir." Adegan serupa terus dimainkan, dan 1 demi 5 anak semangat mereka terbangun. Semangat mereka hanyalah beberapa kapak, arit, dan alat pertanian semacam itu. Dalam suksesi tidak ada roh binatang muncul, dan untuk kekuatan roh, semua dinilai oleh Su Yuntao sebagai nihil.
Ketika giliran anak ketujuh datang, ini juga yang terakhir di depan Tang San. Setelah terus menggunakan kekuatan roh, Su Yuntao tampaknya sudah agak lelah, tetapi ia masih berniat untuk membantu 8 anak menyelesaikan proses kebangkitan. Bintik-bintik cahaya keemasan berkumpul, dan sekali ini, akhirnya itu bukan lagi alat pertanian, dan sesuatu yang berbeda muncul. Sebuah batang kecil rumput biru muda muncul di telapak tangan gadis ini, berkibar lembut ke sana kemari. Tang San samar-samar merasa bahwa dirinya sendiri telah melihat rumput kecil biru ini sebelumnya. Dengan sangat cepat, pikiran itu datang kepadanya. Rumput ini dikenal sebagai rumput perak biru. Itu muncul di mana-mana di desa, menyerupai rumput hijau dunia asalnya. Itu juga tersebar luas, kecuali vitalitasnya bahkan lebih ulet. Itu tidak benar-benar memiliki fungsi lain. Hanya karena gadis itu ditutupi lapisan cahaya kemasan pucat, dia tidak mengenalinya pada awalnya. Meskipun itu bukan alat pertanian, kekecewaan di mata Su Yuntao bahkan lebih jelas. Itu adalah roh yang tidak berguna. Itu tidak memiliki potensi untuk menyerang, tidak memiliki kekuatan pertahanan, dan tidak memiliki kemampuan membantu. Rumput perak biru juga dianggap sebagai standar roh tidak berguna. Saat berbicara, dia mengulurkan bola kristal biru kepada gadis itu sesuai dengan prosedur, dan seperti yang dia prediksi, seperti sebelumnya tidak ada kekuatan roh muncul. Akhirnya giliran Tang San. Su Yuntao tidak perlu bicara, dia sudah melangkah maju untuk berdiri di tengah 6 batu hitam pekat. Sejalan dengan 6 aliran kekuatan roh Su Yuntao mengalir ke mereka, cahaya kemasan pucat sekali lagi bersinar terang. Kehangatan, ini adalah sensasi pertama Tang San, seolah seluruh tubuhnya terbungkus dalam dunia yang nyaman dan hangat, sangat nyaman. Tak heran anak-anak itu sebelumnya bisa menghaluskan emosinya ketika terbungkus dalam cahaya. Napas hangat meresap ke dalam tubuh, dan Tang San dengan jelas menjadi sadar bahwa kekuatan internalnya sendiri misterius surga tampaknya berfluktuasi. Segera setelah itu, dalam traksi energi hangat itu, di dalam tubuh seperti ada sesuatu yang pecah. Dalam sepersekian detik napas hangat melonjak ke telapak tangannya. Mata Su Yuntao tiba-tiba bersinar, karena di dalam cahaya kemasan itu, tampak begitu banyak bintik-bintik kemasan yang bahkan melebihi apa yang dimiliki oleh semua anak sebelumnya. Dia samar-samar merasakan, seolah-olah roh kuat yang sesuai akan muncul, kegembiraan menunjukkan sikapnya. Berbicara tentang pelayan-pelayan Spirit Hall yang bertanggung jawab atas kebangkitan semangat orang-orang biasa, jika mereka dapat membangkitkan seorang anak yang berpotensi luar biasa, kemudian membawanya ke Spirit Hall, mereka dapat memperoleh banyak manfaat kelas 1, sehubungan dengan dipromosikan itu sangat menguntungkan. Tetapi dengan sangat cepat Su Yuntao berkecil hati, Tang San tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, dia melihat sesuatu yang biru. Jenis biru ini sudah muncul 2 kali di Spirit Hall desa hari itu. Rumput perak biru, persis sama dengan rumput perak biru gadis sebelumnya. Standar untuk roh yang tidak berguna, Su Yuntao tidak punya pilihan selain mengatakan, sekali lagi roh yang tidak berguna. Sepertinya, desa roh kudus kali ini lagi-lagi buang-buang waktu. Oke, anak-anak kamu bisa pergi. Banyaknya bintik-bintik cahaya kemasan yang muncul, pada awalnya memberinya banyak harapan. Tetapi ketika akhirnya secara tak terduga itu hanya rumput perak biru, perasaan perbedaan menyebabkan Su Yuntao merasa agak dalam suasana hati yang buruk. Paman, kamu masih belum membiarkan aku menjalani tes kekuatan roh, kan? Tang San melihat Su Yuntao sudah ingin mengemas bola kristal biru itu, dan buru-buru mengingatkannya. Su Yuntao berkata tanpa menoleh ke belakang. Tidak perlu diuji, rumput perak biru, untuk roh tak berguna ini. Aku masih belum pernah melihat satupun contoh di mana kekuatan roh muncul. Biarkan aku mencobanya. Paman, kata Tang San terus-menerus, ketika cahaya kemasan membawa perasaan hangat di dalam dirinya. Itu menghasilkan sensasi aneh, seolah-olah pintu besar terbuka dan menyebabkan perubahan halus dalam keterampilan surga misteriusnya. Pada saat yang sama, ia juga sangat ingin tahu, apa perbedaan sebenarnya antara kekuatan batinnya dan semangat dunia ini. Su Yuntao tiba-tiba tercengang, berbalik, ke tatapan Tang San yang tenang dan agak tabah. Dalam hatinya merenung, anak ini tampaknya tidak biasa, sangat baik, berusaha sekali tidak bisa membuang banyak waktu. Saat berbicara, dia menyerahkan bola kristal biru kepada Tang San. Seperti sebelumnya, Su Yuntao menginstruksikan untuk menarik rumput perak biru dari dalam tubuh. Dia menyadari, ini benar-benar tidak sulit, sehubungan dengan kontrol keahlian langit misterius itu mirip dengan apa yang bisa dicapai oleh keterampilan untuk menarik. Bersamaan dengan itu, ia juga menemukan, saat rumput perak biru muncul, tampaknya itu juga keterampilan surga misteriusnya mencurahkan, dan seperti itu rumput kecil biru terkondensasi melalui keterampilan surga misterius. Dengan telapak tangannya yang hampir menyentuh bola kristal biru,
Tubuh Tang San dengan keras gemetar tiba-tiba. Dia terkejut menemukan bahwa bola kristal biru yang tampaknya sangat indah secara tak terduga memiliki daya tarik yang luar biasa. Kekuatan batinnya melonjak seolah menemukan jalan keluar. Dia ingin berjuang bebas, tetapi tidak peduli bagaimana dia berusaha, dia tidak dapat melarikan diri dari ketertarikan yang kuat itu. Su Yuntao juga kagum, untuk berpikir bahwa situasi ini akan muncul ketika tes kekuatan roh terakhir dari desa roh kudus ini diambil. Tiba-tiba, bola kristal biru di tangannya mulai bersinar, cahaya biru menyilaukan mulai dari titik yang menyebar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, bola kristal ini tampak seperti permata gemerlapan yang mengeluarkan cahaya yang berkilau. Suar biru dingin menunjukkan, bergerak tak terkatakan. Sesuai dengan tes tradisional, selama bola kristal memberikan beberapa respon, bahkan satu jejak cahaya, itu akan membuktikan dengan tes bahwa kekuatan roh ada, dan saat ini bola kristal biru memancarkan cahaya yang menyilaukan sehingga hanya ada satu penjelasan. Surga, itu sebenarnya kekuatan roh bawaan-bawaan. Lampu hijau biru dilepaskan lagi dari tubuh Su Yuntao, dan bola kristal keluar dari telapak Tang San. Pada saat ini, dia melihat di depan matanya tatapan bocah ini sudah menjadi sangat berbeda, tampak seperti penampilan monster. Tang San secara alami juga memperhatikan bahwa situasinya berbeda dengan ujian anak-anak lain. Merasa tidak pasti, dia bertanya, "Paman, apa kekuatan roh penuh bawaan?" Su Yuntao menatapnya dengan tatapan kosong, dan tanpa sadar menjelaskan. Untuk semua orang pada saat kebangkitan roh, terlepas dari bentuk roh, sambil memutuskan apakah itu besar dan kuat, jumlah kekuatan roh juga sangat penting. Sejumlah besar orang pada saat kebangkitan roh tidak memiliki kekuatan roh, seperti beberapa anak sebelum ini. Mereka ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi tuan roh di masa hidup mereka, tetapi jika kekuatan roh muncul, bahkan jika hanya sedikit, siapapun dapat menjalani kultivasi meditasi, dan pada saat kebangkitan roh, jumlah kekuatan roh sangat penting untuk menetapkan level awal kultivasi master roh. Dengan tingkat kekuatan roh yang lebih tinggi, tingkat budidaya yang diperoleh lebih besar. Selain itu, karena level awalnya, fundamental secara alami juga akan dipraktikkan lebih awal daripada yang lain. Apa yang dikenal sebagai kekuatan roh penuh bawaan adalah bahwa pada saat kebangkitan roh, seseorang secara bawaan mampu mencapai kekuatan roh tertinggi. Kekuatan roh tertinggi, Tang San memandang Su Yuntao. Hatinya berputar-putar, dia tidak tahu apa kekuatan rohnya, tapi bisa dipastikan, bahwa bola kristal biru pengujian menyerap kekuatan internalnya dari keterampilan surga misterius. Mungkinkah dikatakan bahwa, kekuatan internalnya di dunia ini berubah menjadi kekuatan roh? Mungkin itu karena kekuatan roh penuh bawaan Tang San tidak menyebabkan kejutan kecil untuk Su Yuntao. Tapi dia tidak keberatan mengambil kesulitan untuk menjelaskan, semangat kami dinilai seperti ini, setiap 10 peringkat adalah gelar. Setelah kebangkitan roh, seseorang dapat secara otomatis dikenal sebagai sarjana roh. Tentu saja, hanya sarjana roh tingkat pertama, sesuai dengan intensitas kekuatan roh itu dibagi menjadi beberapa peringkat. Yang dimaksud dengan kekuatan roh penuh bawaan adalah bahwa setelah bangun, tingkat kekuatan roh bawaan adalah peringkat ke-10 tertinggi. Saya masih belum pernah menemukan seseorang dengan kekuatan roh penuh bawaan. Awalnya ketika saya terbangun, saya juga hanya kekuatan roh peringkat kedua, tidak lebih. Tang San sudah menenangkan dirinya sekarang. Sangat sulit untuk menemukan master roh sejati, jadi dia secara alami tidak dapat menyerah, dan buru-buru bertanya keraguan hatinya, kekuatan roh bawaan hanya bisa peringkat ke-10, tidak mungkin lebih tinggi. Lampu hijau biru di sekitar seluruh tubuh Su Yuntao menghilang, menarik kepemilikan tubuh rohnya. Tentu saja tidak, kekuatan seorang guru roh tidak bisa dipromosikan semudah itu. Selama setiap kemajuan gelar, tidak hanya kekuatan roh pertama yang harus mencapai puncak gelar, selanjutnya seseorang harus mendapatkan cincin roh. Tanpa cincin roh, bahkan jika Anda terus melakukan upaya besar dengan kultivasi, masih tidak mungkin untuk memasukkan judul berikutnya, misalnya saja seperti Anda sekarang, karena Anda telah mencapai kekuatan roh penuh bawaan. Karena itu, jika Anda ingin terus mempromosikan kekuatan roh Anda, alih-alih meditasi, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan cincin roh. Setelah masuk ke tingkat yang lebih rendah dari judul kedua, Anda akan dapat melanjutkan penanaman meditasi. Tiba-tiba Tang San berkata, "Spirit Ring, seperti lingkaran cahaya di sekitar tubuhmu barusan, Anda berada di peringkat 26, oleh karena itu miliki 2 cincin roh." Su Yuntao mengangguk, berkata, "Persis seperti itu. Keadaan Anda sangat luar biasa, kekuatan roh penuh bawaan adalah langka sekali dalam 100 tahun hadiah. Sayang sekali, sayang sekali. Tanpa diduga itu adalah roh yang tidak berguna. Bahkan jika rohmu hanya alat pertanian, itu akan lebih kuat dibandingkan dengan rumput perak biru. Kalau begitu, aku bisa." Dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi Tang San juga samar-samar memahami maknanya.
Hanya di dalam hatinya, selubung yang menutupi diangkat. Tang San selalu menjadi orang yang pandai kontemplasi. Dalam kehidupan sebelumnya dia seperti itu. Dalam kehidupan ini dia masih seperti itu. Menurut apa yang dikatakan Su Yuntao, dalam hal ini kekuatan roh benar-benar terkait dengan kekuatan internal, yaitu, setelah tiba di dunia ini, penanaman kekuatan internal menjadi kekuatan roh. Dan alasan mengapa keterampilan surga misteriusnya tidak dapat memasuki tingkat sekunder, adalah persis karena cincin roh yang disebut ini. Tepatnya, jika dia ingin lebih meningkatkan, dia harus menjadi seperti guru roh untuk mendapatkan cincin roh. Tapi apa itu cincin roh? Tang San benar memikirkannya sebelum melanjutkan bertanya. Tapi Su Yuntao sudah mengambil bungkusan itu dan pergi. Jack tua. Pintu terbuka. Jack tua dengan wajah tegang pergi menemui Su Yuntao. Grandmaster, bagaimana menurutmu? Apakah anak-anak desa tahun ini mungkin memiliki kemampuan untuk menjadi guru roh? Su Yuntao menatapnya, mengeluarkan suara mendesah, dan berkata, ada yang melakukannya. Hanya sayang, di mata Jack terungkap ekspresi bingung yang tak pasti. Menanyakan lebih lanjut, dia bertanya. Grandmaster, hasil itu adalah, Su Yuntao berkata, tahun ini di antara 8 anak ini, hanya satu yang memiliki kekuatan roh, dan bahkan kekuatan roh penuh bawaan. Itu terlalu buruk, rohnya adalah rumput perak biru. Kamu mengerti? Rumput perak biru, kekuatan roh penuh bawaan, surga. Di wajah Jack ada ekspresi sedih yang jauh lebih muram dibandingkan dengan Su Yuntao. Dia yang telah menjadi kepala desa selama bertahun-tahun, secara alami mengerti arti pentingnya kekuatan roh penuh bawaan. Tapi kekuatan roh penuh bawaan ini muncul dengan roh rumput perak biru. Itu benar-benar. Grandmaster, rumput perak biru benar-benar tidak memiliki cara budidaya? Tanya Jack dengan cemberut. Su Yuntao bisa memahami kondisi pikiran Jack yang lama, alih-alih sikapnya yang sombong sebelumnya, menepuk pundak tua Jack, dia berkata. Ini tidak sepenuhnya tidak bisa bercocok tanam, hanya saja, Anda menganggap rumput perak biru dalam tingkat promosi semangat, apa yang bisa dicapai evolusi, roh yang tidak berguna pada akhirnya adalah roh yang tidak berguna, bahkan saat menjadi guru roh, dia mungkin akan menjadi guru roh yang tidak berguna, kekuatan roh penuh bawaan ini benar-benar sangat disayangkan, kalau begitu, aku akan pergi dulu, aku masih harus pergi ke desa lain. Su Yuntao pada akhirnya tidak menunggu Tang San melanjutkan bertanya, berangkat dari desa, tanpa Su Yuntao, Tang San hanya bisa berlari ke Jack di luar, menanyakan pertanyaannya yang paling mendesak, Jack kakek, apa itu cincin roh? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan cincin roh? Old Jack, seolah masih memikirkan kata-kata Su Yuntao, tanpa sadar menjawab, aku juga tidak tahu apa itu cincin roh. Untuk mendapatkan cincin roh, orang yang tampaknya harus berburu binatang roh. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya yang hanya mampu dilakukan oleh Master Roh.